Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya cintai, mari pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini masih memberi nafas bagi kita dalam kehidupan ini. Di tengah musim pandemi corona yang luar biasa, kita masih mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa. Untuk itu patut kita syukuri dan mari kita manfaatkan dengan hal yang positif, termasuk untuk belajar dan beribadah pada Allah. Mudah-mudahan anakku sekalian, adik-adik sekalian bisa selalu dalam lindungannya. Amin. Tidak lupa mari sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia ini terlebih nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, untuk kesempatan kali ini kakak akan menyampaikan materi tentang survival. Ya, mungkin adik-adik sekalian sudah banyak mendengar atau sering mendengar istilah survival. Ya, barangkali hari ini kita belajar bersama tentang apa itu survival dan manfaat serta pentingnya survival dalam kehidupan kita, termasuk dalam kegiatan pramuka. Yang pertama, survival berasal dari kata survive yang berarti mampu mempertahankan diri dari keadaan tertentu. Dalam hal ini mampu mempertahankan diri dari keadaan yang buruk sekalipun dan juga dalam keadaan yang kritis gitu. Istilah survivor adalah orang yang sedang mempertahankan diri dari keadaan yang buruk. Mengapa ada survival? Timbulnya kebutuhan survival karena adanya usaha manusia untuk keluar dari kesulitan, keluar dari masalah yang dihadapi, dan kesulitan-kesulitan tersebut antara lain ya dalam kehidupan kita yang sering kita temui biasanya adalah ketika kita berada di alam ya. Itu contohnya adalah cuaca dan medan yang terjal, medan yang menantang, cuaca yang buruk begitu. Itu kondisi alam. Yang berikutnya keadaan makhluk hidup di sekitar kita, umpamanya binatang dan juga tumbuhan. Ada binatang buas, ada tumbuhan beracun, ada yang bermanfaat, ada juga yang juga berbahaya bagi keselamatan diri kita. Yang selanjutnya adalah keadaan diri sendiri, yaitu menyangkut persoalan mental. Terus kemudian menyangkut masalah fisik ya, dan selanjutnya adalah masalah kesehatan yang ada pada diri kita. Banyaknya kesulitan-kesulitan tersebut biasanya timbul akibat kesalahan-kesalahan kita sendiri. Dalam keadaan tersebut ada beberapa faktor yang barangkali menentukan seorang survivor ya, orang yang sedang mempertahankan diri dalam situasi dan keadaan yang buruk agar mampu bertahan atau tidak. Itu yang menjadi penentu antara lain. Yang pertama adalah mental, di mana kurang lebih 80% kesiapan kita dalam survival terletak pada kesiapan mental kita gitu. Yang berikutnya adalah perlengkapan yang tersedia atau perlengkapan yang kita siapkan gitu ketika kita mau melakukan satu aktivitas atau kita mau ke tempat-tempat tertentu. Itu biasanya juga sangat berpengaruh. Terus yang selanjutnya adalah teknik dari survival itu sendiri. Itu berikut kakak uraikan definisi dari survival. Arti survival sendiri terdapat berbagai macam versi. Yang akan kita bahas di sini hanyalah menurut versi dalam pendidikan secara umum gitu ya, yang biasanya secara kreatif dikembangkan gitu oleh orang-orang yang barangkali dekat sekali dengan situasi-situasi survival begitu. Yang pertama S-nya itu adalah sadar akan keadaan darurat. Jadi sadar bahwa pada waktu itu kita berada dalam situasi yang gawat darurat begitu. U-nya ya, itu kalau kita uraikan dari kata survival, kalau tadi S-nya sadar dalam keadaan gawat darurat, U-nya adalah usahakan untuk tetap tenang dan gunakan akal sehat. Yang selanjutnya R-nya itu adalah rasa takut dan putus asa, hilangkan ya, jauhkan rasa takut dan juga putus asa. V-nya adalah vitalitas kita tingkatkan gitu ya, daya vitalitas kita tingkatkan. I-nya ingin tetap hidup dan selamat, itu tujuannya. Jadi rasa ingin hidup gitu, dan untuk bisa membayangkan tujuannya ketika saya harus berusaha berjuang untuk tetap hidup, nanti harapannya adalah kita selamat dan bisa melewati situasi yang buruk ini dengan baik begitu. Kemudian V yang selanjutnya adalah variasi alam bisa dimanfaatkan ya. Ini nanti bisa kakak jelaskan selanjutnya bahwa variasi alam ini ternyata kondisi alam ya, pegunungan, terus bukit, perbukitan, sungai, apa dan sebagainya bisa kita manfaatkan untuk apa? Untuk bertahan hidup, termasuk segala sesuatu yang tersedia di alam sekitar kita. Terus kemudian A-nya adalah asal mengerti ya. Asal mengerti, berlatih dan tahu caranya, insya Allah kita juga akan mendapatkan jalan dari situasi yang sulit itu untuk bisa menghadapi dan juga bisa menyelesaikannya. Terus kemudian L-nya adalah lancar ya, aman ya, terus kemudian juga selamat gitu. Jika Anda umpamanya satu contoh tersesat atau mengalami musibah
ingat-ingatlah arti survival ini ya, yang tadi kakak jelaskan, agar dapat membantu adik-adik sekalian keluar dari kesulitan. Dan yang perlu ditekankan jika Anda tersesat, yaitu istilah stop. Artinya stop itu adalah henti dan duduklah. Terus kemudian T-nya adalah ya thinking atau berpikirlah begitu. Jadi berhenti, menenangkan diri, terus kemudian tenangkan pikiran begitu. Terus yang selanjutnya O-nya adalah ya ini observis ya, itu mengamati keadaan sekitar ya, observasi keadaan sekitar begitu. Seperti apa kondisi alam di tempat kita barangkali mengalami masalah atau apa begitu, kita amati, kita cermati. P-nya adalah planning, yaitu kita membuat rencana mengenai tindakan yang harus dilakukan. Ketika kita sudah menganalisa kondisi situasi yang alam yang ada di sekitar kita, kemudian kita membuat rencana. Umpamanya kok di sini seperti langit sudah mendung begitu, ini menjadi satu pertanda barangkali mau turun hujan, sementara kita tidak punya tenda, tidak punya peralatan untuk berteduh begitu, karena di tengah hutan umpamanya, maka kita bisa merencanakan bagaimana membuat bivak begitu ya, tempat berteduh ya, tempat berlindung untuk beristirahat. Nah di sini kita bisa mulai dengan umpamanya menentukan lokasi dan juga material-material yang diperlukan yang ada dan tersedia di alam. Kebutuhan survival yang harus dipunyai oleh seorang survivor adalah yang pertama ya, ini syarat penting sekali ya, syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang survivor. Yang pertama adalah sikap mental, semangat untuk tetap hidup ya. Jadi harus perjuangan untuk mempertahankan kehidupan itu harus betul-betul girohnya luar biasa. Yang selanjutnya adalah kepercayaan diri, kita harus yakin akan kemampuan yang kita miliki, yang bisa kita lakukan untuk bisa keluar dari masalah itu, untuk bisa bertahan hidup. Yang selanjutnya adalah akal sehat. Sekali lagi, dalam situasi sesulit apapun, ketika kita masih menggunakan akal sehat, kita mencoba untuk menenangkan diri, menenangkan pikiran kita, insya Allah nanti akan ada solusi ya, yang terbaik begitu. Tidak dengan ketakutan yang teramat sangat, tidak dengan apa ya istilahnya terburu-buru atau apa gitu, dengan tenang, dengan akal sehat, insya Allah akan ada solusinya. Yang selanjutnya harus dimiliki adalah disiplin dan rencana yang matang gitu, sehingga kalau kita mau melakukan sesuatu perjalanan atau kita akan melewati sesuatu tempat, atau kita di sana sudah tahu perkiraannya itu kondisinya seperti apa, maka persiapan-persiapan itu pun harus betul-betul direncanakan dengan baik, sehingga segala kemungkinan bisa kita antisipasi begitu. Yang selanjutnya yang tidak kalah penting ya, yang harus dimiliki oleh seorang survivor adalah kemampuan belajar dan pengalaman. Jadi harus terus belajar dan mau belajar ya. Belajar ini long life education, belajar sepanjang hayat, bahkan all the world is my class. Kita belajar dari siapapun, dari teman, dari alam dan sebagainya, kita harus bisa belajar ya. Jadi dunia ini adalah tempat belajar buat kita. Yang kedua adalah pengetahuan, umpamanya tadi kakak contohkan cara membuat bivak gitu, cara memperoleh air ketika hutan, cara mendapatkan makanan, cara membuat api ya, pengetahuan orientasi medan, cara mengatasi gangguan binatang, cara mencari pertolongan dan sebagainya, itu juga harus betul-betul dipahami begitu. Yang ketiga yaitu pengalaman dan latihan mengidentifikasi tanaman, umpamanya kita kehabisan makanan, tanaman-tanaman yang bisa dimakan itu apa saja, atau entah itu buah atau daun atau batang dan sebagainya, itu berdasarkan dari latihan, proses belajar dan kemampuan kita mengidentifikasi tanaman tersebut. Kemudian latihan buat trap ya, dan lain-lain. Yang selanjutnya peralatan yang harus kita miliki ya, diantaranya adalah kotak survival ya umpamanya, terus kemudian juga ada pisau hutan begitu ya, yang dengan bisa kita manfaatkan, sangat praktis sekali. Terus selanjutnya juga kemampuan belajar kita harus selalu diupdate, langkah yang harus ditempuh bila kita mengalami masalah yang umpamanya tersesat begitu, bisa mengkoordinasi anggota, melakukan pertolongan pertama, melihat kemampuan anggota, mengadakan orientasi medan, mengadakan penjajakan makanan begitu yang ada di lingkungan sekitar, membuat rencana dan bagian tugas, berusaha menyambung komunikasi dengan dunia luar, mendapatkan pertolongan ya, bagaimana cara mendapatkan pertolongan dari lingkungan sekitar begitu atau masyarakat dan sebagainya. Terus kemudian bahaya-bahaya yang seringkali muncul dalam survival, umpamanya banyak sekali nih bahaya dalam survival yang akan kita hadapi, antara lain ya ketegangan dan panik. Ini biasanya bisa berakibat fatal. Cara pencegahannya bagaimana? Sering berlatih ya, sering berpikir positif dan optimis. Terus kemudian yang ketiga adalah persiapan fisik dan mental. Yang kedua umpamanya ya, bahaya-bahaya yang muncul adalah terik matahari yang terlalu menyengat atau terlalu panas begitu. Ini akan menimbulkan kelelahan ya, kejang, atau mungkin sengatan matahari yang membakar dan sebagainya. Ini keadaan yang menambah parahnya keadaan panas, umpamanya ada
penyakit yang kronis yang diderita oleh survivor ya, terus kemudian baru sembuh dari sakit begitu, terus demam, baru memperoleh vaksinasi, kurang tidur, kelelahan, terlalu gemuk atau mungkin terlalu kurus, bahkan penyakit kulit yang merata begitu ya, pernah mengalami sengatan udara panas, terus pernah minum alkohol atau dehidrasi lah. Ini hal seperti ini yang kadang memperparah keadaan dari panasnya terik matahari. Pencegahannya adalah ya itu aklimatasi ya, persediaan air, mengurangi aktivitas, terus bisa memanfaatkan garam dapur ya, kita mengkonsumsinya. Terus kemudian pakaian untuk melindungi diri yang longgar kalau bisa pakaiannya ya, terus kemudian lengan panjang, bisa juga menggunakan ini kalau untuk biar tidak terlalu panas begitu juga bisa menggunakan celana pendek atau kaos oblong begitu. Kemudian serangan penyakit ini juga menjadi suatu hal yang cukup berbahaya begitu, diantaranya demam, disentri, tipes, malaria begitu. Kemerosotan mental ini yang selanjutnya yang tidak kalah penting. Gejalanya umpamanya lemah, lesu, kurang dapat berpikir dengan baik, histeris ya, stres begitu. Penyebabnya adalah kejiwaan dan fisik yang lemah, keadaan lingkungan yang mencekam ya. Pencegahannya bisa usahakan tenang, banyak berlatih. Bahaya binatang beracun ini juga perlu kita cermati ya, gejalanya pusing dan muntah umpamanya kita baru digigit apa begitu, ini kadang-kadang umpamanya kalajengking atau laba-laba atau mungkin serangga apa begitu lah, ini kita juga harus betul-betul waspada ya, ini bisa. Terus kemudian penyebabnya ini bisa bermacam-macam sekali ya, dari kaitannya dengan masalah binatang berbisa ini, dan akibatnya juga variatif sekali. Yang selanjutnya keletihan yang amat sangat ini juga menjadi satu bahaya yang luar biasa. Pencegahannya makan makanan yang berkalori yang membatasi kegiatan. Kemudian yang selanjutnya kelaparan atau lecet ya kakinya atau apa, ini terus akan mengganggu aktivitas kita. Kedinginan umpamanya naik gunung atau apa, ini bisa menimbulkan hipotermia dan sebagainya, sehingga pengetahuan kita untuk mengantisipasi dan mencari jalan keluar terhadap bahaya-bahaya tersebut diharapkan betul-betul mampu membuat kita bisa tetap survive dalam keadaan kritis sekalipun, dalam keadaan buruk sekalipun, seperti itu. Jadi barangkali ya kakak menyampaikan materi tentang survival itu sedemikian makanya saya cukupkan. Bila taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.